Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Ardi, Kepala Sekolah SD Nurul Islam, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul Ngopi Grow. SD Nurul Islam saat ini memiliki 10 rombongan belajar dengan jumlah siswa 234 siswa. Sekolah kami di tahun 2021 terpilih sebagai sekolah penggerak dan sampai saat ini menerapkan kurikulum merdeka. Hasil rapot pendidikan di tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran memiliki nilai yang paling terendah seperti berikut ini. Tantangan yang kami hadapi diantaranya adalah yang pertama, rendahnya kualitas pembelajaran sehingga rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Yang kedua adalah pendidik belum dapat menyusun perangkat ajar berupa modul ajar atau RPP dan atau modul proyek. Dan yang ketiga, pembelajaran monoton, tidak menggunakan ragam metode pembelajaran sehingga pembelajaran tidak menarik. Untuk itu, kami perlu melakukan penanganan atas tantangan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan perbaikan pembelajaran dengan berdasarkan hasil refleksi. Kemudian yang kedua, mendampingi pendidik dalam membuat modul ajar, RPP atau modul proyek. Dan yang ketiga adalah membimbing pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan ragam metode pembelajaran. Pembinaan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan model GROW. Yang pertama, goal, yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Dan yang kedua, reality, membimbing coach untuk menyadari kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga, option, yaitu memunculkan ide-ide. Dan yang terakhir adalah will, membuat komitmen nyata. Berikut tujuan yang akan dicapai dalam pendampingan dan pembinaan kepada coach atau pendidik. Kan maksud saya jelas perkalian sama pembagian kan tanda oke kalau soal cerita gitu ya, mungkin penangkapannya beda-beda bisa. Tapi kan ini jelas-jelas perkalian sama ada baliknya. Ini dikerjakannya penjumlah sama pengurangan, dia sih ketawa kok. Mungkin dia belum paham cara kerjanya bagaimana. Pada tahap ini, pendidik menyadari kondisi saat ini dan adanya gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya. Kita harus benar-benar kasih tahu, oh ini kayak gini. Soalnya kan kalau misalnya kita kasih soal ini gitu, nggak bisa gitu, belum menangkap gitu. Kalau misalkan untuk matematika atau untuk soal jawaban kayak pertanyaan itu dia memang belum bisa untuk menangkap jawabannya apa sih. Gitu. Jadi Mengerti maksud dari pertanyaan itu apa? Betul, nah itu Pak. Tapi selama ini yang Ibu lakukan itu gimana? Kalau saya itu menangannya pertama grupnya taruh depan sama saya di meja aku padangan. Pokoknya dia taruh depan aku, teman-teman kita untuk penjelasannya semuanya sama dulu, semuanya sama. Tapi untuk ketika diberikan soal tugas gitu, saya bedakan gitu. Dia di depan saya, toh depan saya gitu. Kalau dia kan banyak. Tahap yang terakhir adalah will, yaitu dengan membuat komitmen nyata untuk mewujudkan tujuan. Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, pendidik membuat rencana tindak lanjut seperti berikut ini. Hasil dari pendampingan dan pembinaan pembelajaran
menghasilkan beberapa produk. Di antaranya adalah modul ajar, modul project, dan juga bahan ajar. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah membantu saya dalam memahami kurikulum merdeka. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah terhadap saya membuat saya sangat termotivasi untuk melakukan berbagai metode pembelajaran di kelas. Kepala sekolah dalam membuat modul ajar sangat dipahami sehingga saya akhirnya bisa membuat modul ajar dan modul project. Saya Fatih, siswa kelas 5 SD di Nurul Islam. Belajar dengan teman-teman di kelas sangat menyenangkan dan selalu